Di sebuah sudut Jazirah Lei Timur, tepatnya di tepian pantai Tanjung Latu Halat yang indah di Ambon, hiduplah seorang gadis yang kecantikannya tersohor hingga ke desa-desa tetangga. Namun, kecantikan itu bukanlah hal yang paling membekas di hati penduduk setempat, melainkan sebuah kesetiaan yang tak tergoyahkan. Gadis ini memiliki seorang kekasih, seorang pemuda gagah yang merupakan pelaut ulung. Bagi masyarakat Maluku di masa itu, laut adalah napas kehidupan, tempat para lelaki membuktikan keberanian mereka dengan mengarungi samudera demi mencari nafkah dan membawa rempah-rempah ke tanah yang jauh. Pada suatu pagi yang tenang, sebelum matahari benar-benar menampakkan sinarnya, sang pemuda berpamitan. Di bawah pohon yang rindang dengan semilir angin laut yang membawa aroma cengkeh, mereka mengucapkan janji suci. Sang pemuda berjanji akan kembali setelah musim berganti, membawa kemakmuran untuk meminang sang gadis. Dengan berat hati namun penuh harapan, sang gadis melepas kepergian kekasihnya. Ia berdiri di atas sebuah bukit karang yang tinggi, melambaikan tangan hingga layar kapal kekasihnya perlahan menghilang di garis cakrawala yang mempertemukan langit dan laut. Sejak hari itu, bukit karang tersebut menjadi saksi bisu dari sebuah penantian panjang yang tidak pernah berakhir. Hari demi hari berlalu, sang gadis tidak pernah absen mendatangi puncak bukit tersebut. Setiap fajar menyingsing, ia sudah berada di sana, duduk termenung menatap ke arah laut lepas. Ia seolah mencoba menembus kabut pagi, berharap melihat ujung tiang kapal yang ia kenali. Penduduk desa sering melihatnya duduk diam dengan pandangan kosong, memegang sebuah benda pemberian kekasihnya sebagai penguat hati. Ketika angin laut bertiup kencang menghantam tebing, ia tetap tak bergeming. Baginya, setiap deburan ombak adalah bisikan rindu yang dikirimkan sang kekasih dari tempat yang jauh. Kesetiaan ini menjadi pembicaraan hangat di kalangan warga. Mereka kagum sekaligus merasa iba melihat keteguhan hati sang gadis yang seolah tak lekang oleh waktu. Bulan berganti bulan, dan musim yang dijanjikan pun tiba. Namun, cakrawala tetap kosong. Tak ada tanda-tanda kapal kekasihnya akan bersandar di Teluk Ambon. Kabar-kabar burung mulai beredar di dermaga tentang badai besar di Laut Banda dan kapal-kapal yang tidak pernah kembali. Namun, sang gadis menutup telinganya dari segala kabar duka. Ia tetap percaya pada janji yang diucapkan di bawah pohon rindang itu. Ia menolak ajakan orang tuanya untuk pulang ke rumah saat hujan deras turun, dan ia menolak tawaran para pemuda lain yang ingin mendekatinya. Hatinya sudah terkunci, hanya ada satu nama yang menghuni jiwanya. Ia terus menunggu, meski tubuhnya mulai terasa lelah dan kulitnya mulai terbakar oleh matahari yang menyengat di atas bukit karang tersebut. Kesedihan yang mendalam mulai menyelimuti batinnya ketika tahun demi tahun berlalu tanpa kepastian. Penantian itu berubah menjadi beban yang sangat berat. Namun ia menolak untuk menyerah. Ia merasa jika ia pergi dari bukit itu, ia akan mengkhianati janji mereka. Dalam kesunyian malam di atas bukit, ia seringkali berbicara kepada bulan dan bintang, memohon agar kekasihnya dilindungi dan segera dipulangkan ke pelukannya. Namun, hanya suara ombak yang menyahut permintaannya. Rasa rindu yang tak kunjung terobati itu perlahan-lahan mengikis semangat hidupnya. Namun anehnya, tubuhnya seolah-olah menyatu dengan tempat ia duduk. Ia tidak lagi merasa lapar, tidak lagi merasa haus, dan tidak lagi merasakan dinginnya malam. Suatu ketika, terjadi sebuah keajaiban yang menyedihkan. Penduduk desa yang berniat membujuknya pulang terkejut saat mendapati sang gadis tidak lagi menjawab panggilan mereka. Sosok yang biasanya duduk termenung itu kini telah berubah warna menjadi kelabu gelap. Kulitnya yang halus telah mengeras menjadi permukaan batu yang kasar. Rambutnya yang panjang tergerai kini menyatu dengan dinding tebing. Sang gadis telah membatu dalam posisi duduk, tepat di tempat ia selalu menanti kekasihnya. Air matanya yang terakhir seolah-olah membeku, meninggalkan jejak pada pahatan batu alami tersebut. Alam sepertinya tidak tega melihat penderitaannya dan memutuskan untuk mengabadikan kesetiaannya dalam bentuk batu karang yang abadi. Hingga saat ini, bongkahan batu karang besar yang menyerupai sosok wanita yang sedang duduk merenung itu masih berdiri tegak di pesisir Ambon. Masyarakat setempat menyebutnya sebagai Gunung Nona. Tempat ini bukan sekadar pemandangan alam yang indah, melainkan sebuah monumen kesetiaan bagi masyarakat Maluku. Cerita tentang sang gadis yang membatu ini diwariskan secara turun-temurun sebagai pengingat akan dalamnya arti sebuah janji dan pengorbanan. Wisatawan yang datang seringkali terdiam saat melihat siluet wanita pada tebing tersebut, seolah-olah mereka bisa merasakan kesedihan dan harapan yang pernah hidup di sana ratusan tahun yang lalu. Kisah Gunung Nona mengajarkan kita tentang keteguhan prinsip hidup. Di tengah dunia yang terus berubah dengan cepat, cerita rakyat ini mengingatkan bahwa ada nilai-nilai yang tidak boleh luntur, yaitu kesetiaan dan kejujuran pada diri sendiri. Meskipun akhir ceritanya terasa tragis, namun bagi masyarakat setempat, sang gadis tidaklah benar-benar hilang. Ia telah menjadi bagian dari alam Maluku, menjadi penjaga pantai yang abadi, dan kisahnya akan terus diceritakan selama ombak masih membasahi karang di Tanjung Latu Halat. Pesan moral yang tertinggal adalah agar kita selalu menghargai setiap janji yang dibuat. Karena janji adalah hutang yang harus dibayar dengan ketulusan, bukan sekadar kata-kata manis yang hilang ditiup angin.